Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, dan kita sekarang lanjut ke materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang bagian ini ya anak-anak, yang bagian C, yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari ini dua aspek. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu mengenal bagian-bagian dasar rumah. 1, yaitu mengenal bagian-bagian dasar rumah. Anak-anak, bagian pada rumah itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Untuk yang bagian bawah ini yaitu berupa lantai. Lantainya ini bisa dari tanah, keramik, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang di bagian tengah ini bisa berupa dinding, kemudian pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Nah, idealnya sebuah rumah ini memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Kemudian yang ini, yang bagian atas, ini berupa atap. Bagian atas ini harus kuat dan kokoh karena fungsinya untuk melindungi ruangan yang ada di bawahnya, kemudian menahan radiasi panas berlebih, kemudian melindungi dari hujan dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Kemudian bagian atas ini bisa terbuat dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke yang bagian 2, yaitu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Nah, alat yang dapat digunakan untuk membuat produk konstruksi miniatur rumah ini yaitu berupa penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Nah, penggaris ini berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda agar ukurannya tepat dan tidak keliru. Kemudian gunting ini alat yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, kemudian plastik tipis, pakaian, tali, dan kabel. Nah, gunting ini sangat baik untuk memotong bentuk garis lurus atau pola melingkar. Kemudian ada cutter. Cutter ini merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan yang hampir sama memiliki fungsi dengan gunting. Namun, kalau cutter ini lebih memiliki tingkat ketelitian dan kerapian yang lebih baik dibandingkan gunting. Kemudian ada kuas. Nah, kuas ini alat yang digunakan untuk mengecat miniatur rumah. Kemudian ukurannya juga ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari permukaan yang akan dicat. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi alat dan bahan, masih tetap ke yang bagian bahan ya anak-anak. Nah, bahan untuk membuat produk konstruksi miniatur rumah ini ada banyak macamnya. Kalian bisa menggunakan styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Perekat ini untuk menyambungkan. Nah, styrofoam ini memiliki nama asli polystyrena foam yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini kalian pasti tahu styrofoam ini itu loh yang biasanya gabus, yang kalian pasti tahu yang biasanya dibuat untuk menyimpan es. Nah, seperti itu. Itu styrofoam ini bisa digunakan untuk membuat konstruksi miniatur rumah karena ini mudah dibentuk dengan cara dipotong, kemudian disambungkan menggunakan lem putih Raja Wali. Kemudian korek api ini juga bisa digunakan untuk membuat miniatur rumah. Kemudian ada stik es krim. Stik es krim ini yang paling umum, stik es krim dan kardus, karena mudah sekali untuk dicari dan ditemukan. Kemudian pengolahannya juga tidak terlalu sulit.
Kemudian untuk menyambungkannya ini bisa menggunakan perekat, ya ini double tape ataupun lem. Lem yang digunakan yang kuat itu biasanya lem Raja Wali putih, juga bisa menggunakan lem tembak. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, ini ada 2 sambungan ya anak-anak. Yang pertama ada sambungan tetap atau permanent join. Kemudian ada sambungan tidak tetap atau semi permanen. Nah, yang pertama, sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Nah, contohnya sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling atau rivet joint dan sambungan las atau welded joint. Kemudian, sambungan tidak tetap ini merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut atau uli screw joint dan sambungan pasak atau case joint. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lanjut ke rancangan, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Ini ada 2, yaitu rancangan bentuk atau sketsa, kemudian rancangan proses pembuatan. Nah, sebelum membuat kita pasti harus ada rancangannya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Apa konsep rumah yang akan kamu buat? Kemudian kalian ini ingin membuatnya seperti apa bentuknya? Kemudian berapa lantai ya yang ada pada rumah yang ingin kalian buat ya? Kemudian bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan digunakan dan berapakah jumlahnya? Nah, itu juga perlu diperhatikan dalam membuat. Karena jika langsung membuat itu nanti kita bingung di tengah-tengah. Ini mau dibuat seperti apa ya? Jadi kita harus membuat reng-rengannya terlebih dahulu. Kita membuat sketsanya, rancangannya, agar nanti lebih mempermudah dalam proses pembuatan. Seperti itu anak-anak. Kemudian selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Ini dibagi menjadi 3. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca di buku paket. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Dari alat dan bahan yang dibutuhkan, itu kalian siapkan terlebih dahulu semuanya. Setelah alat dan bahan sudah siap, kalian sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya yaitu membuat. Membuat miniatur ini harus berdasarkan rancangan yang sudah dibuat tadi ya anak-anak. Nah, rancangan yang ini. Nah, setelah miniatur rumahnya jadi, kalian bisa melakukan finishing. Finishing ini bisa kalian lakukan dengan cara mengecat atau memperindah. Misalnya di rumah itu kalian tambahi bunga-bunga kecil itu dari kertas, kemudian boleh dicat biar lebih bagus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jangan lupa kalian untuk memperhatikan keselamatan kerja, yaitu keselamatan diri saat bekerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja jangan sampai kotor. Kemudian jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Kemudian gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada contoh konstruksi miniatur rumah dari stik es krim. Nah, ini stik es krim. Ini macam-macam ya anak-anak. Ada yang sangat rumit, ada yang sederhana dan mudah. Nah, seperti ini ada yang mudah, ada yang rumit. Kemudian ini ada contoh yang tidak dicat. Ini ada contoh yang dicat seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini bentuknya. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian untuk tugas selanjutnya. Nah, ini ada juga contoh konstruksi miniatur rumah dari kardus. Kardus ini dapat ditemui dengan mudah ya anak-anak. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu kalian
membuat miniatur rumah. Nah, tugas ini praktek dan batasnya 1 minggu. Buatlah miniatur rumah dari stik es krim atau kardus. Kalian pilih salah satu. Tidak perlu yang rumit, buatlah yang sederhana. Buatlah sesuai dengan kreativitas kalian, dan cara membuat bisa kalian cari melalui YouTube, Google, dan lain sebagainya. Tugas ini dikumpulkan dalam bentuk foto, kemudian diupload di e-learning tugas K4. Nah, harus sesuai dengan format di samping. Ini formatnya. Yang pertama alat dan bahan, kalian foto, kemudian kalian taruh di bagian pertama ini gambar 1. Kemudian proses kamu mengerjakan miniatur, hasil jadi miniatur rumah, dan jangan lupa untuk selfie bersama miniatur rumah yang sudah dibuat. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa paham tugasnya. Kemudian kalau ada yang bingung bisa ditanyakan lewat WA. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari yaitu cara membuat produk konstruksi miniatur rumah. Seperti itu. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, mohon ditanyakan lewat WhatsApp secara pribadi ke nomornya Bu Konita. Saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.